Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Tentunya tetap semangat. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustazah ingin mengajak kalian belajar di tema baru, yaitu tema 8. Pada tema 8 ini kita akan masuk ke subtema 1 PB1, yaitu tentang manfaat dari air. Ustazah sudah membawa apa ini? Ini adalah segelas air. Buat apa ya segelas air ini? Segelas air ini biasa kita gunakan untuk minum. Mari kita minum bersama-sama agar badan kita sehat. Tentunya ketika minum harus dengan posisi duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, badan kita berasa segar. Tapi sebelum kita membahas tentang manfaat air, kita akan lihat video berikut ini. Silakan. Dengan membawa ember, anak-anak dan orang tua warga desa Doridungga, Bima, Nusa Tenggara Barat ini berjalan kaki menyusuri lembah perbukitan untuk menuju ke sungai yang berjarak kurang lebih 2 km guna mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari. Setibanya di lokasi, air yang didapati warga merupakan genangan air sungai yang keruh dan kotor yang terpaksa digunakan untuk dikonsumsi serta untuk memenuhi kebutuhan lain oleh warga. Nah, sungguh sangat terpaksa mengkonsumsi air keruh seperti ini karena air ini tidak mengalir. Untuk minum kita juga paksa minum air ini. Terkadang direbus, terkadang enggak. Warga pun harus datang lebih awal untuk mendapatkan air sebelum didahului hewan ternak seperti sapi dan kerbau. Dari subuh hingga pukul 10, warga bergantian mengambil air sungai. Warga berharap pemerintah dapat membantu memberikan pasokan air bersih sepanjang musim kemarau ini. Taufik Hidayat, Kompas TV, Bima, Nusa Tenggara Barat. Setelah melihat video tadi, pastinya kita akan tahu seberapa besar manfaat dari air. Jika tidak ada air seperti di daerah tadi, maka kita akan kesusahan. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan air dengan sebijak mungkin. Manfaat dari air itu ada banyak sekali. Manfaatnya bisa kita rasakan, bisa dirasakan oleh hewan, dan juga bisa dirasakan oleh tumbuhan. Karena makhluk hidup itu ada 3, yaitu manusia, kemudian hewan, dan yang terakhir adalah tumbuhan. Ketiga-tiganya membutuhkan air dalam kelangsungan hidupnya. Untuk yang pertama, kita akan belajar manfaat air bagi manusia. Yang pertama, yaitu untuk kebutuhan sehari-hari. Bisa untuk mandi, bisa untuk masak, bisa untuk minum, dan juga bisa untuk mencuci pakaian. Manfaat yang kedua yaitu untuk keperluan industri, yaitu digunakan untuk pengolahan air mineral. Selain itu juga bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Manfaat yang ketiga yaitu untuk rekreasi dan olahraga. Kalau kita pergi ke pantai, kita biasa sering melihat ada orang yang sedang berselancar, ada orang yang sedang berenang, dan juga ada orang yang sedang bermain arung jeram di sungai. Semua itu adalah manfaat dari air untuk kebutuhan rekreasi dan juga olahraga. Manfaat yang keempat yaitu untuk keperluan pertanian dan juga peternakan. Kalau kita pergi ke sawah, kita akan melihat Pak Tani sedang mengairi sawah.
Dan juga air bisa digunakan untuk peternakan. Biasanya kalau kita lihat ada para peternak ikan lele. Mereka harus menggunakan air untuk melakukan peternakan. Yang selanjutnya yaitu untuk transportasi air. Transportasi air contohnya kalau kita mau menyeberang ke pulau lain, kita menggunakan perahu. Media untuk melakukan transportasi tersebut kita menggunakan media air. Jadi kita naik perahu untuk menyeberang ke pulau yang ada di seberang. Selanjutnya, manfaat yang kedua yaitu manfaat air untuk hewan. Manfaat air bagi hewan yaitu untuk minum. Sebagai halnya manusia membutuhkan air untuk metabolisme tubuhnya. Hewan pun juga demikian, dia membutuhkan air untuk metabolisme tubuhnya. Manfaat yang kedua yaitu sebagai tempat hidup. Kita biasa melihat ikan berenang di dalam sungai. Jadi tempat hidupnya adalah di air. Yang ketiga yaitu untuk membersihkan tubuhnya. Kalau kita jalan-jalan ke danau, biasanya kita melihat ada kerbau yang sedang berendam. Itu sebenarnya adalah kerbau bermaksud untuk membersihkan tubuhnya. Manfaat yang keempat yaitu sebagai alat perlindungan diri. Kalau kita biasanya melihat kuda Nil yang sedang tenggelam, dia berlindung diri, melindungi dirinya dari serangan musuh di dalam air. Sehingga apabila ada musuh, maka musuh akan tidak melihat adanya kuda Nil. Untuk selanjutnya, kita akan belajar manfaat air bagi tumbuhan. Yang pertama yaitu sebagai tempat hidup. Contohnya apa? Ayo. Benar sekali. Contohnya yaitu enceng gondok. Yang kedua adalah sebagai pelarut zat hara. Dan yang ketiga adalah sebagai alat transportasi zat hara. Biasanya kalau air yang ada di dalam tanah bersama unsur hara akan dibawa ke daun dengan bantuan air. Hanya manfaat dari air adalah sebagai alat transportasi dari zat hara. Dan yang keempat, manfaat dari air adalah sebagai bahan dasar fotosintesis. Ayo, ingat tidak pelajaran yang sebelumnya yaitu tentang fotosintesis? Apa saja bahan-bahannya? Itu tadi beberapa manfaat atau fungsi air bagi makhluk hidup, yaitu bagi tumbuhan, hewan, dan juga bagi manusia. Semoga kita bisa memanfaatkan air dengan sebaik mungkin. Semoga bermanfaat penjelasan dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.